Oke, selamat pagi anak-anak. Terima kasih masih bertemu lagi dengan Bapak Ibu dalam channel Bahasa Indonesia kelas 7. Kita akan bersama-sama mempelajari mengenai teks deskripsi. Nah, melanjutkan dari materi sebelumnya, kita sekarang ada di halaman 21 di buku PSE kalian. Kita akan mengembangkan deskripsi dari bagian-bagian. Jadi ada 4 cara. Yang pertama, kita mendeskripsikan berdasarkan ruang, ya, ruang dan ciri-cirinya. Nah, ini contohnya. Kalau ruang dan ciri-cirinya ini seperti sekolah, ini ada gambar tentang sekolah, ya. Nah, gambar sekolah ini termasuk deskripsi ruang. Kita gambarkan ciri-ciri sekolah itu seperti apa. Ada pohonnya, ini jalan menuju sekolah, ini jalannya penuh dengan rintangan, seperti itu. Ada pepohonan, ada lapangan, lalu ada anak-anak berangkat ke sekolah. Nah, ini pengalaman menyenangkan yang bisa kalian masukkan dalam kita mendeskripsikan suatu bagian. Oke, berikutnya kalau di sini ada juga deskripsi menggunakan bagian-bagian objek atau ciri-ciri tertentu. Yang bersama-sama ini ya pemfokusan. Yaitu misalkan kita mendeskripsikan pantai. Ciri-ciri pantai itu apa sih? Pasirnya apa ini? Berwarna putih. Airnya berwarna biru. Ombaknya putih kebiru-biruan. Ada karang di sekitar pantai sini, ya. Lalu ada apalagi ini? Ada tempat penginapan, ada orang berjualan. Lalu ciri-ciri lainnya di pantai itu kita bisa menemukan koral atau menemukan hewan-hewan laut yang ada di pantai, ya. Itu ciri-ciri khususnya, ya. Lalu ini ada pemfokusan. Ini yang di keempat ini, deskripsi bagian berupa pemfokusan, bagian yang paling kamu sukai. Ya sama saja, ya. Misalkan ya, kalian di sekolah itu menyukai tempat di perpustakaan. Jadi kalian fokus pada itu, perpustakaan itu seperti apa, apa yang kamu sukai dari perpustakaan di tempat kalian. Ciri-ciri utamanya apa? Perpustakaan di sekolah saya, misalkan, ini banyak buku-buku baru. Selain itu banyak bacaan-bacaan anak yang mudah dimengerti, gitu. Nah, ini bisa masuk di sini, ya. Lalu dingin karena ada AC-nya, suasananya tenang atau apa, gitu. Lalu ada juga deskripsi proses, ya, berdasarkan proses berlangsung, bisa memperincikan kegiatan awal, puncak, penutup. Misalkan mendeskripsikan pementasan, mendeskripsikan adegan, apalah. Contohnya ini pementasan tari, ya. Kalau kita deskripsikan, yang kita deskripsikan adalah pementasannya, bukan orang per orangnya. Kalau kita mendeskripsikan per orang, nanti kita deskripsi objek ini, seperti mendeskripsikan sekolah ini. Oke, ini kita deskripsikan dari tari ini adalah prosesnya. Pada awal pembukaan, itu siapa yang keluar? Tarian ini diawali oleh penari latar berbaju kuning, misalnya. Lalu meningkat acaranya, ada tarian apa lagi? Puncaknya bagaimana? Misalkan tarian Ramadan Sinta, puncaknya mungkin ada ketika ada Rahwana datang di pertunjukan itu. Atau kalau tari-tarian yang lain, ya saya nggak tahu puncaknya bagaimana, ya. Tiap tarian punya ciri khas beda-beda. Lalu penutupannya bagaimana? Misalkan penutupannya nanti satu persatu anggota ini keluar dari panggung. Atau secara bersama-sama mereka menghilang dari panggung dengan teknik khusus. Nah, itu bisa bermacam-macam. Nah, jadi kalau kita mengembangkan paragraf deskripsi, ini contoh saja, ada 4 yang bisa kembangkan. Berdasarkan ruang, berdasarkan objeknya, prosesnya, terakhir pemfokusan atau ciri-ciri khususnya. Oke, di sini ada di
Contohnya ada di halaman, jangan tadi dulu ya, ada di halaman 38. Kita buat kerangkanya dulu. Kenapa buat kerangka? Supaya lebih mudah. Contoh ya, ini misalkan sekolah baruku. Nah, ini adik-adik pergi ke sekolah. Ya, ini sekolah baru. Kita deskripsikan objeknya. Objek. Ya. Yang pertama, gedungnya. Gedungnya bagaimana? Nah, ini. Besar, kecil, kualitasnya bagaimana? Kalau ini sih gedungnya dari papan ya. Sekolahnya, karena ada di pelosok. Warnanya apa? Bercat putih atau biru. Lalu halamannya bisa. Objeknya, halamannya bagaimana? Kalau di sini, apa ini halamannya? Halamannya becek sekali ya. Lalu guru-gurunya mengajarnya bagaimana? Gurunya ramah, gurunya misalkan sangat perhatian dengan murid, atau cara mengajarnya penuh humor. Lalu teman-teman satu kelas bagaimana? Nah, ketika kita merinci ini sangat membantu kita untuk menentukan kalimat berikutnya bagaimana. Jadi ini saya ambil contoh, ini paragraf 1. Paragraf 1 berisi tentang ukuran sekolah, kualitas sekolah, dan warna sekolah. Paragraf 2, halaman. Berisi tentang luas halaman, bentuk halaman, lalu siapa saja yang ada di halaman itu. Ya. Lalu bagaimana kebersihan halaman itu. Guru yang kita deskripsikan adalah mungkin sikap guru itu bagaimana, cara mengajarnya bagaimana. Lalu guru itu humor atau tidak misalkan. Atau ada guru yang kalian sukai tidak di sekolah itu. Lalu teman-temannya bagaimana teman-teman kalian. Ini di paragraf 3, lalu di paragraf 4. Teman-teman saya lucu. Teman-teman saya ada yang dari India, ada yang dari Inggris. Teman-teman saya rajin. Nah, ini sudah jadi 4 paragraf ini. Judulnya, ini judul juga bisa jadikan judul sekolah baruku. Nah, paragraf 1, 2, 3, 4. Isinya seperti ini. Jadi ini membantu sekali kalian untuk mendeskripsikan atau membuat paragraf deskripsi. Jadi seperti itu ya. Ada pertanyaan? Any question? Saya pikir kalian jelas lah ya. Baik, nanti akan saya beri tugas. Tugasnya ada di halaman 38 ya. Jadi itu tugasnya, kalian deskripsikan sekolah kalian. Mungkin sekolah SD dulu boleh lah, ini kan masih pandemi, kalian belum ke sekolah. Sekolah dasar ya, atau apa terserah lah, judulnya terserah kalian. Menggambarkan sekolah kalian dulu waktu di SD. Lalu terserah mau pakai seperti ini boleh atau tidak juga boleh. Oke, sampai cukup sekian. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Dan sehat selalu. Sampai jumpa.